Puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan pagi hari ini ya. Saya percaya cuaca cukup mendukung, cerah ya. Luar matahari bersinar. Sini juga sudah lihat ngecas ya, lampunya saya pasang semua kemarin pakai sodro ya. Coba. Saya memang dari kecil itu nggak tahu ya, karena mungkin anak paling besar perempuan, bapak saya itu suka bertukang. Jadi saya lihat namanya anak-anak ya. Saya dulu waktu masih bekerja pasang som malah ya, son apa yang sering pukul-pukul jendela, pasang pintu bisa saja. Nah, saya coba. Wah, agak sudah umur ini. Kalau aku seter juga anak kalau Mama Yesus pasang TV kemarin itu ada satu ya. Hari ini 2 minggu lalu ya kita belajar tentang kerajaan yang tak tergoncangkan ya. Saya akan sambung untuk beberapa seri khotbah ini dan kita lihat di dalam pembacaan bulan lalu ya, 2 minggu lalu di situ dikatakan pelayanan yang tak tergoncangkan diangkat dari Hagai yang bagaimana dikatakan di situ tentang bagaimana Tuhan satu kali akan menggoncangkan segala bangsa ya, dan dikatakan juga nanti ya pada saatnya kemegahan rumah Tuhan itu sendiri akan bersinar. Banyak orang yang akan berduyun-duyun datang, ya, mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kalau mungkin beberapa tahap dari firman Tuhan itu, saya menjelaskan tentang kata goncang, ya, goncang di situ. Bahkan nubuatan firman Tuhan jelas ada kegoncangan moral, ada kegoncangan politik, ada kegoncangan rohani, ada kegoncangan bumi. Nah, itulah penggenapan dari Hagai. Dan kalau kita perhatikan hari-hari ini, betul ya, terjadi semua. Terjadi, ya terjadi. Dari dulu memang sudah terjadi, tapi lebih dahsyat dikatakan itu akan terjadi. Ya, moral. Kita lihat sekarang ya, TV itu tidak lagi segan-segan menayangkan tayangan-tayangan yang begitu menurut moral manusia, hal itu sudah sangat-sangat melampaui batas. Tapi itulah keadaannya. Nah, yang datang firman Tuhan 2 minggu lalu itu, sekarang kita akan lihat seorang hamba Tuhan, tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dikatakan di sini. Ya, semua memang tidak tergoncangkan. Tapi kalau kita lihat yang paling fenomenal itu, dia membuat pengakuan kepada dirinya, yaitu Mazmur 27. Siapa di situ? Raja Daud. Mari kita baca Mazmur 27. 2 minggu lalu juga saya sudah sebutkan Mazmur ini. Kita baca ayat 1 sampai 14. Mari kita berdiri semuanya. Kita akan melihat di sini Mazmur 27 ini ayat 1 sampai 14 kita baca. Saya baca ayat 1. Nanti Bapak Ibu baca ayat 14 ayat 2 ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku dan tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegakkanlah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ia Allah penyelamatku.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Mazmur 27 ini semua pembuktian daripada isi hati Daud, bahwasanya dia mengambil satu judul aman dalam perlindungan Tuhan ya. Dalam Mazmur 27 ini nanti beberapa minggu ke depan kita akan belajar ada 7 pengakuan iman ya. 7 pengakuan iman Daud ya, yang kala itu dikatakan dia mengalami kesukaran, dia mengalami serangan, dia juga mengalami tekanan, dia mengalami duka cita, dia mengalami tantangan. Namun kalau kita baca tadi dalam Mazmur 27 ini, Daud tetap tegak berdiri. Ya, kegoncangan. Tadi pemimpin Bill sempat menyinggung kalimat bagaimana keadaannya semakin membuat satu ketakutan bagi banyak orang hari-hari ini. Ya, semua tidak ada yang kebal terhadap kematian. Kapanpun, bila manapun Tuhan bisa ambil. Ya, hamba Tuhan yang begitu luar biasa, Raditya Allah Magabean. Ya, kalau saya dengar korbannya beberapa tahun lalu itu, saya memang suka buka YouTube ya. Dan YouTube-nya teman-teman saya buka, nanti saya lihat profilnya kekasih ini. Ya, 2 hari lalu dia dipanggil Tuhan. Memang kena COVID keluarga, tapi dia sudah sembuh. Nah, ada satu obat yang harus disuntikkan ke paru-parunya untuk membuat imunnya kembali pulih. Tapi Tuhan berkehendak lain, ya. Jadi untuk menghadap Tuhan itu dikatakan, ya, tidak harus tua dulu, ya. Nah, pujian firman Tuhan tadi Bu Ratri kemarin dirubah sedikit apa? Ada kata bila saatnya nanti apa? Putra pulang ke surga. Nah, putra pulang ke surga. Saya dengar dari atas datang Bu Frida. Deni, bilang apa ya? Ya, pulang ke surga katanya. Ya, semua harus, ya. Antri ya, rumahnya beliau hamba Tuhan ini sudah selesai. Kalau mungkin ada di sini yang suka putar YouTube korban-korban dia, bagus ya, bagus sangat dipakai Tuhan ya. Nah di sini kita lihat Daud menghadapi kesukaran, tekanan, serangan, bahkan duka cita, tantangan. Ini yang kita akan pelajari untuk beberapa minggu depan. Dia tetap berdiri. Hari ini kita akan belajar ayat 1 sampai ayat 3. Dikatakan di sini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. No, ya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Beberapa bulan lalu buku Enas sama wanita ya, saya ingat. Nanti ayat 1 sampai 3 bicara tentang Daud mengakui bahwa Tuhan itu benteng. Benteng itu bicara kekuatan hidupnya. Kita akan mengorek, bahkan menggali ayat-ayat ini sebentar. Saya akan uraikan 4 dan 5, kita sudah baca tadi. Itu bicara tentang bagaimana nanti kita belajar mengasihi rumah Tuhan. Saya belum sampai situ. Ayat 6, nah coba perhatikan ayat 6, di situ dikatakan bagaimana Daud bersikap menegakkan kepalanya, berani menghadapi tantangan itu. Itu bicara besok ayat 6 ya. Nah ada beberapa nanti pengakuan iman ini saya akan gabung, mungkin bisa 2 ya. Saya bilang tadi 7 ya. Yang ayat 7 dan 8, dengarlah ya, yang kalimat itu dikatakan Daud mengikuti hati Daud, mengikuti Tuhan ya. Bahkan ayat 9, 10 ya, di situ dikatakan Daud berpaling kepada wajah Tuhan ya. Aku senantiasa berpaling kepada wajah Tuhan.
Itu pengakuan iman, ya. Ayat 11, 12 pengakuan iman yang ke-6 dikatakan, aku berjalan di jalan yang merata. Itu ya. Dan yang terakhir ayat 13, 14, Daud memiliki pengakuan iman, hatiku bersemangat menantikan Tuhan. Jadi kenapa saya bawa pelajaran ini? Karena hari-hari inilah yang kita hadapi. Kita tidak akan bisa kuat tanpa firman Tuhan. Kita tidak akan bisa tahu apa cara nanti bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit ini. Bagaimana kita bersikap dalam keadaan yang sulit ini. Di sini kita akan melihat beberapa hal. Kalau bicara tentang pengakuan iman, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan semua yang hadir pada pagi hari ini, itu bicara tentang bagaimana mulut kita selalu menyatakan firman Tuhan, membuat satu pengakuan, hati dan mulut ini ya setuju dengan firman Tuhan. Ya, itu yang dilakukan oleh Daud. Dari 7 pengakuan iman, pembagian ayat-ayat tadi, ya, Daud hatinya dan mulutnya setuju terhadap janji Tuhan. Bicara tentang pengakuan iman di sini adalah ya, bagaimana ada satu keyakinan percaya kita menyatakan bahwa kita tetap setia. Setianya bukan setia apa ya, hari ini setia, besok kalau ada sesuatu kita mundur ya kapan ya. Tapi setianya Daud kalau kita baca tadi, setia yang mutlak. Mutlak itu apa? Kemarin sedikit ada di singgung waktu kami bertemuan dengan Bapak Batara Jordan Goa ya. Ada bulan, kayaknya sulit sekali minta tanda tangan bulan proposal itu ya. Ya, sulit sekali. Teman-teman, saya kerjakannya sudah mengumpul terakhir. Rupanya teman-teman hamba Tuhan yang lain sudah hampir sebulan bolak-balik ke lurah. Akhirnya datanglah Pak Batara. Ada yang mau, ada yang enggak juga ya. Saya bersyukur ya, saya nggak sampai begitu. Tuhan tidak izinkan saya capek memang ya. Begitu saya pergi 1 kali ke lurah bersama Bu Nelly yang saya nggak tahu atau lurahnya ya, kasih, dia minta ini, dia minta saya kasih dua, ya langsung kedua tanda tangan, nggak pakai nunggu, nggak pakai balik, nggak pakai debat ya. Waktu kali pertemuan kemarin pakai debat, pakai ini. Dan ada lagi satu pendeta sudah diselesai proposal, datang lurahnya ke gerejanya. Tolong Pak, buat surat baru yang baru supaya saya nanti nggak bisa salah no katanya. Pernyataan mutlak katanya. Nah, hamba Tuhan ini bertanya kepada Bapak Batara, pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau pernyataan mutlak atau pertanggungjawaban mutlak katanya. Mutlak itu kan maksudnya sah gitu ya, jelas gitu ya. Jadi tidak ada embel-embel di balik, jadi itu tidak ada kepalsuan gitu ya. Nah, itu yang kita lihat dengan kata mutlak. Kesetiaan yang tidak ada kepalsuan, bahkan itu nyata, ya. Tidak ada kebohongan. Nah, itu yang menjadi karakter Daud di sini. Pengakuan dikatakan sini, iman itu bicara tentang bagaimana kita memperluas batas-batas kehidupan kita. Ya. Pengakuan iman Daud di sini dikatakan dia punya ya taburan-taburan firman yang ditanam di hati Daud. Ya, saya bicara Daud, tapi coba kita tarik kepada diri kita Bapak Ibu. Itu benar-benar menghasilkan buah. Nah, itu loh pengakuan iman itu. Jadi tidak hanya sekedar menerima firman tertabur di hati kita, tapi menghasilkan buah. Ya, percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Nah, ini pengakuan iman. Pengakuan iman Daud tadi 7. Saya sudah bisa bicarkan, tapi hari ini kita belajar yang 1 sampai 3. Kita mulai ya. Kalau kita punya pengakuan yang iman yang sama, kita akan lihat bagaimana Daud tahu betul, mengerti sekali bahwa musuh itu sudah pasti ada. Betul? Musuh yang bagaimana Bu Gembala? Ya. Musuh ada. Ya. Mari kita buka dulu di dalam Mari kita buka di dalam Efesus 6
ayat 10 sampai 20. Efesus 6. Coba buka. Kalau sudah dapat, Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ayo salah seorang baca boleh? Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegak, berikan tindakan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Bagimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terima atau keselamatan di pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Katakan amin. Ini bukan untuk Paulus toh, tapi untuk saudara dan saya. Karena jelas dikatakan tadi Mazmur 27, ya, kepada siapakah aku harus takut? Ya. Kepada siapa aku harus takut? Beberapa nama musuh bisa kita lihat di sini, itu bisa setan. Setan ya, ada dalam 1 Tawarik 21 ayat 1, ayat 1 ayat 1 ayat 2, Zakaria 3 ayat 1 sampai 2 itu memang ada. Setan itu ada, ya itu musuh yang selalu mempengaruhi pikiran manusia. Itu musuh, iblis, ya. Iblis dikatakan dalam kitab Yohanes apa? Penuduh, penipu, ya, pemfitnah. Sudah kita dipengaruhi, kita juga dituduh, ya. Bahkan Perjanjian Lama jelas itu dikatakan gambaran ular itu adalah gambaran iblis, ya. Penjahat-penjahat yang menyerang. Kalau kita lihat ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Ya, dikatakan di sini mungkin secara daging kita dilukai, kita dibinasakan. Ya, mereka berkepung mengelilingi kita, kepung dengan kata api, kita dikelilingi, ya, bahkan dibatasi dalam banyak hal. Itu musuh, Bapak Ibu. Ya, lalu muncullah di sini keadaan seperti saya katakan tadi, pengakuan iman itu, ya, itu memperluas batas-batas kehidupan kita. Kita tidak terikat, kita tidak terkekang ya maksudnya. Jadi kita tidak dibatasi dengan banyak hal. Kadang-kadang iblis suka mengintimidasi kita. Betul? Kamu jangan gini, kamu tidak boleh gini, jangan seperti ini, lakukan ini, ya. Itu musuh yang pertama kita lihat, yaitu iblis, ya, yang adalah gambaran yang di sini dikatakan oleh Daud, penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Daud adalah contoh
seorang raja yang tidak tergoncangkan, sehingga pengakuan iman yang pertama ini dia bisa mengatakan Tuhan adalah kota bentengku. Kota benteng bicara tentang kekuatanku. Ketika mungkin pikiran kita ditekan oleh iblis, diintimidasi oleh iblis, sudah kamu tidak bisa bergerak, sudah kamu tidak akan bisa apa-apa, sudah kamu sampai di sini aja. Itu merupakan satu musuh yang harus kita lawan. Ya. Dikatakan di sini, ini timbul dari keinginan saudara yang kuat untuk bergerak maju, daun menghiraukan penjahat-penjahat, daun menghiraukan serangan-serangan ini. Dikatakan dia tidak mau meladeni. Dia tetap dikatakan di sini, apapun yang datang aku tidak takut, aku tidak gentar. Akibat-akibat intimidasi iblis, tekanan musuh ini, biasanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara tidak akan berani memperluas, ya, istilahnya mengembangkan kapasitas. Saya pernah dapat seminar ini, bagaimana kita dituntut sebagai orang-orang percaya selalu mengembangkan kapasitas saudara. Tapi kadang-kala iblis membatasi kita. Sebenarnya kita bisa lebih. Sebenarnya kita bisa buat ini dan itu. Tetap berjalan dalam koridor firman Tuhan, ya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kadang-kala kita ditekan, tidak bisa ngapa-ngapain. Pikiran kita dikatakan di sini, Yohanes 10:10, iblis hanya datang mencuri keyakinan saudara. Dia membunuh karakter kita. Dia membinasakan. Sedikit demi sedikit kita mulai bukan tambah. Kalau Amsal katakan seperti rembang tengah hari, kita akan semakin naik sebenarnya. Tapi kita hanya berjalan di tempat, lalu kita stagnasi. Kita lihat, Daud menang terhadap hal ini. Daud bisa mengatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Ini harus kita lawan. Rasa takut, rasa tidak bisa melakukan apa-apa, kita harus lawan. Saudara bisa bersama Tuhan, amin. Kita bisa bersama Tuhan, kerjakan, ya, seperti bahasa-bahasa yang kita dengar dari beberapa hamba Tuhan. Kerjakan bagianmu, nanti Tuhan mengerjakan bagiannya. Orang yang berjalan dalam tekanan kegoncangan, dia bisa mengatakan Tuhan adalah kekuatanku. Kepada siapa aku harus takut? Hari-hari ini memang iblis bekerja dengan leluasa. Dia memakai banyak fasilitas. Dia banyak memakai mungkin itu nanti dari berbagai aspek kehidupan kita untuk membuat kita menjadi anak Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hidup dalam tekanan yang cukup, yang membuat kita mungkin merasa nanti satu kali hidup ini tidak ada artinya. Jangan. Nah, ini musuh yang pertama dihadapi tentunya dengan keberanian yang luar biasa. Peperangan rohani dalam pelayanan adalah suatu realitas, betul? Itu tidak bisa dihindari. Ya, kita tetap terlibat dalam peperangan seperti Efesus tadi. Kita berada dalam pertandingan yang baik. Coba buka 2 Timotius 4 ayat 7. Coba buka 2 Timotius 4 ayat 7. Efesus 6 kita sudah lihat tadi bahwa kita tidak bisa menghindar dari peperangan apapun. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini seringkali kita lihat di itu yang membangun di tulisan-tulisan ini, ya. Tapi ini juga bicara tentang bagaimana, ya, kita ada dalam pertandingan, konflik, peperangan, pertempuran, ya. Hanya dikatakan saja di sini peperangan kita itu peperangan yang menghasilkan sesuatu yang baik, karena nantinya Tuhan juga menjanjikan kemenangan. Pasti menang kalau kita berani, kalau kita tidak gentar. Kepada siapa aku harus takut? Ya, musuh kita adalah iblis, setan, ya. Musuh kita adalah mungkin itu berbentuk nanti persoalan kita yang menekan pemikiran kita. Tuhan izinkan mungkin serangan-serangan tadi seperti Raja Daud tadi, ya.
serangan datang dari berbagai penjuru. Tapi dikatakan di sini, saudara adalah pemenangnya. Saudara adalah pemenang. Serangan boleh datang, ya. Tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Mazmur tadi ya, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Ini yang dipegang oleh Daud. Kegoncangan dunia. Firman Tuhan 2 minggu lalu kita sudah dengar, boleh terjadi hari-hari ini. Tapi mari saya katakan pagi hari ini, pegang firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dalam hidupmu. Memang harus ada peperangan, ya, harus ada. Kita berjuang. Sehingga ucapan-ucapan yang sering kita lihat di Kembang Kuning, putih, aku sudah memenangkan pertandingan, betul. Mereka sudah sampai di garis finish. Kita imani bahwa mereka sudah menang melawan pergumulan hidup. Nah, yang sekarang yang tinggal saudara dan saya, kita masih berjuang. Tapi pagi ini firman Tuhan katakan peperangan kita adalah peperangan yang baik kalau kita ada di pihak Tuhan. Amin. Saudara tidak akan mungkin berperang hari-hari ini dengan kita mungkin bom melawan bom, tidak. Ya, jangan jauh-jauh dulu kepada hal-hal itu. Tapi kadang-kala dia ada di sekitar saudara dan saya. Banyak contoh dalam hidup kita. Jika wanita saya katakan, saya tidak tahu Bapak Ibu sedang diserang dari bagian apa. Menghadapi keluarga, menghadapi anak-anak, menghadapi keuangan, menghadapi ekonomi, menghadapi situasi hati kita sendiri. Kadang-kadang kita berperang, betul? Iya. Saudara sering nggak begini, Bapak Ibu? Saya mau tanya. Saudara melakukan sesuatu, tapi itu berlawanan dengan nurani saudara. Ya? Lalu timbul penyesalan. Oh iya, aku tadi ini. Nah itu. Tapi dikatakan oleh Yesus tadi, Raja Daud Paulus juga yang menuliskan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Karena kalau itu muncul, bukan itu hal pokok. Ya, daging itu bicara tentang mungkin bicara kesukaran. Ya, daging itu bicara mungkin rasa tidak berdaya, rasa tidak berguna. Ya, daging itu bisa bicara mungkin keluarga kita sendiri. Itu peperangan daging. Tapi Efesus jelas katakan, kita sedang menghadapi satu kekuatan yang besar. Iblis musuh kita. Dia sedang berusaha memakai daging kita, memakai keinginan kita ini untuk menggocok. Menggocok itu membuat kita ini serasa tidak berdaya. Tapi pagi hari ini saya yakin kalau kita katakan Tuhan adalah bentengku, Tuhan adalah kekuatanku, kita akan melihat kedahsyatan dan kekuatan Tuhan. Amin. Nah, kita akan lihat contoh-contoh di sini, ya, Mazmur 68 ayat 34-36. Ya, saya baca ya. Mazmur 68 ayat 34-36. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, dia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Sifat Allah menunjukkan kekuatannya. Itu Tuhan. Ya, itu Tuhan kita. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak ada lawannya. Ketika kita berperang, Allah menunjukkan kedahsyatan kuasanya. Itu yang terjadi. Itu yang dialami oleh Daud. Daud sangat yakin. Daud sangat percaya. Sehingga dikatakan, hatiku tidak takut. Hatiku percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, percaya kita hari-hari ini harus kita tunjukkan kepada Tuhan.
Harus kita tunjukkan dalam peperangan-peperangan, kegoncangan-kegoncangan ini. Jangan sampai saudara dan saya, ya, kalah. Kalau Daud bisa menang, kalau Daud bisa dikatakan aku tidak gemetar, aku tidak takut, ya. 4 kesanggupan Tuhan dinyatakan untuk kita. Dia yang melindungi dan membuka jalan. Amin. Dia yang melindungi membuka jalan. Dia sanggup memberi segala yang saudara perlukan. Dia bisa mengalahkan musuh. Bahkan dikatakan di sini, ya, Allah cukup untuk setiap generasi. Allah tidak kekurangan stok. Allah tidak kekurangan apapun karena Dia yang mempunyai langit dan bumi. Ya, Mazmur 90 ayat 1 sampai 2 itu. Allah tidak punya, ya dikatakan sini, kekurangan untuk setiap generasi. Dia bisa mencukupkan saudara. Ya, Dia bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Dia bisa mengadakan apapun yang kita perlukan. Karena Dia adalah Allah yang memberi. Tidak saja Dia punya kekuatan, tapi Allah saudara dan saya yang kita sembah adalah Allah yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Saudara percaya? Saudara yakin? Iya. Luar biasa sebenarnya. Jadi dalam kegentaran apapun, seperti Mazmur 20 tadi, 27 tadi, ya, kita bisa katakan seperti Daud. Kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gentar? Ya, karena Tuhan adalah terangku dan kekuatanku. Kota bentengku, kekuatan yang memberikan kemampuan untuk kita berjalan di hari-hari ini. Ya. Ayat terakhir kita akan lihat di dalam Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Yesaya 40 25 sampai 31. Apa yang dikatakan situ? Saya minta bacakan ya. Yang keras bacanya ya. Yesaya 40 ayat 25 sampai 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdiri semuanya. Saya percaya ayat penutup ini menjadi satu penutup yang luar biasa untuk kita meyakini Allah yang saudara sembah dan saya bukanlah Allah yang bisa dibatasi dengan apapun. Allah yang tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kita melakukan pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kita mau mencoba Dia.